warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memperkenalkan atau mengenalkan sisi Padepokan seperti apa, Padepokan Kumbang Jati, yang mungkin belum banyak orang ketahui. Padepokan Kumbang Jati berdiri sebuah bangunan padepokan itu tahun 2016, akan tetapi nama Padepokan Kumbang Jati itu sudah ada sejak tahun 2002. Padepokan Kumbang Jati didirikan oleh orang tua saya sendiri, ibu kandung dan orang tua kandung saya sendiri, dan saya anak pertama. Dan di Padepokan Kumbang Jati memiliki air keramat atau air sumber yang sudah dikemas menjadi air RO. Ya, nanti bakal kita lihat seperti apa air keramat itu. Dan di sini juga kita mengajarkan sisi Islami, yaitu ya mengajar, terutama kita mendekatkan diri, mengajar ngaji anak-anak sekitar lingkungan, dan belajar jika ada yang ingin tahu, ingin memperdalam sesuatu kelebihan atau sesuatu yang dia miliki dari orang tua dia terdahulu, akan tetapi dia tidak ada yang bisa membimbing atau tidak ada teman buat belajar, ya di sini kami terbuka. Yang penting niat dari beliau, niat dari seseorang yang ingin belajar, hanya niat ingin lebih dekat kepada Allah, bukan semata-mata niat karena ingin memiliki sesuatu. Dan di Padepokan Kumbang Jati ini juga ya sekaligus melingkup musolah atau pendopo, dikarenakan di Padepokan Kumbang Jati di sini belum ada musolah, makanya orang tua kami mendirikan sebuah padepokan biar bisa menjadi tempat ibadah buat lingkungan sekitar dan buat masyarakat sekitar. Bukan berarti padepokan itu pembangunan pendopo atau bangunan yang khusus buat belajar ilmu hikmah. Itu orang tua saya enggak seperti itu. Yang penting di dalam sebuah padepokan kita udah siap, kita udah yakin ketika ada sesuatu yang kita bisa dan sesuatu itu orang butuhkan, insya Allah kita akan membantu. Dan orang tua saya alhamdulillah terjun dalam dunia masyarakat, dalam arti dia membantu masyarakat itu sejak dulu lah. Makanya alhamdulillah Allah ngasih jalan, ngasih sebuah bentuk yang nyata bahwa ketika kita yakin, ketika kita percaya bahwa yang namanya sesuatu yang gaib itu ada, insya Allah kita akan dibantu. Yang penting kita yakin, karena segala sesuatu itu harus ada sebuah pelantara. Oke. Nanti setelah ini kita akan memperkenalkan satu persatu sisi dari Padepokan Kumbang Jati, ya sedikit-sedikit lah. Ini juga sebenarnya belum sepenuhnya bangunan di Padepokan, belum sepenuhnya real, belum sepenuhnya jadi. Tapi insya Allah dalam waktu dekat, ya mudah-mudahan orang tua saya dan saya pribadi dimudahkan dalam hal kebaikan, dimudahkan dalam hal
mendirikan sebuah padepokan, mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik, mudah-mudahan. Oke, langsung saja kita coba lihat satu persatu sisi padepokan. Dari air sumber dulu. Hup. Ya. Ya seperti inilah gambaran yang sudah bisa diproduksi air dari sumber Padepokan Kumbang Jati. Dan ya seperti inilah, ini adalah ya keramatnya itu ya sumbernya itu dari sini. Sengaja kita buat seperti ini supaya tidak terlalu mencolok di mata masyarakat umum. Yang ditakutin, yang dikhawatirkan ada sesuatu pemikiran, ada sesuatu pendapat yang beda tentang pemikiran seseorang, yaitu saya tidak mau terjadi seperti itu, karena di sini saya akan melingkup musolah. Jangan sampai ketika orang tua kita niat ibadah, niat mendirikan sesuatu bangunan buat ibadah semata-mata hanya karena ada maksud tertentu, enggak. Makanya kita berikan seperti ini supaya tidak terlalu mencolok. Ya seperti inilah gambaran. Jadi air Padepokan Kumbang Jati, air sumber itu ya benar-benar real kita ambil dari bawah melalui mesin, langsung kita saring ke penampungan, dari penampungan langsung melalui media, ya hanya sekedar saringan biasa, langsung bisa diproduksi. Di sini emang benar sudah tidak ada mesin lah. Kita tidak pakai mesin misalkan kayak mesin RO atau mesin lainnya, kita tidak pakai. Karena apa? Karena pernah kita pakai mesin RO atau mesin lainnya, itu air tersebut itu pH-nya malah turun, itu malah jelek dibandingkan air benar-benar tanpa melalui mesin. pH-nya malah lebih tinggi ketimbang kita pakai mesin. Tapi kita tetap harus pakai saringan air, biar kalau misalkan ada sesuatu kotoran atau apa, itu bisa kita kesaring dulu, lalu bisa kita produksi. Ya seperti inilah bentuk galon dari PKJ. Nah, kita lihat di sini ternyata kosong. Ya inilah gambaran. Ya seperti inilah yang sudah dikemas dalam kemasan RO, yang sudah diproduksi ke masyarakat. Ini resmi, kita udah punya SIUP, kita udah punya surat izin dari desa, izin dari, ya pokoknya surat izin lengkap. Inilah air dari kami, dari Padepokan Kumbang Jati. Yang belum tahu, insya Allah ada khasiatnya tersendiri. Yang penting kita yakin, kita percaya bahwa Allah itu ngasih jalan, ngasih suatu kebaikan kepada setiap hambanya yang percaya, yang yakin akan keyakinan kita sendiri, akan pendirian kita sendiri. Jangan semata-mata ketika kita ada sesuatu yang kita yakini, kita hanya meyakini itu, Allah tidak terlalu meyakini. Oke, langsung setelah ini kita melihat sisi dalam Padepokan. Dikit, padang dikit lampu ya.
Ya, enggak masuk. Ya seperti inilah gambaran di dalam padepokan yang memang niat dari orang tua sendiri ketika berdiri sebuah bangunan padepokan itu kita tidak fokus di dalam hal itu, melainkan kita bisa buat ibadah masyarakat sekitar. Makanya di sini Padepokan Kumbang Jati itu hanya sekedar nama, dari depan, tapi nama bangunan di sini, nama gedung di sini itu adalah melingkup kita nama musola atin, musola pribadi dari orang tua saya, namanya musola atin. Yang di depan itu buat kalau ada seseorang kalau ada seseorang tamu atau orang-orang yang sedang main, ya kita buat di depan buat ngobrol, sharing satu sama lain. Oke, ya ini gambarannya. Oke. Terus di Padepokan Kumbang Jati, alhamdulillah ya saya juga, ada arti orang tua saya juga punya sebuah ya ruang rawat inap. Ketika ada seseorang yang ingin berobat atau ingin mendekatkan diri, ingin belajar mendekatkan diri pada Allah, ingin bisa lebih ada yang nuntun, ya orang tua saya mempunyai ruang rawat inap. Kebetulan alhamdulillah baru dua ruangan, baru 2 gedung yang orang tua saya bisa mendirikan. Tapi insya Allah berjalannya waktu nanti juga ya insya Allah bakal ditambahi, bakal diperlebar, karena orang tua saya juga punya kenyataan, punya maksud ingin ketika nanti orang tua saya udah sepuh, sudah tidak bisa buat bekerja, orang tua saya pengen mendirikan yayasan yatim atau rumah yatim. Jadi ketika orang tua saya tidak bekerja, sudah ingin benar-benar istirahat, ingin tenang, orang tua saya pengen ketika ada anak yatim, ya di sini insya Allah di padepokan ini bakal menampung orang-orang yatim. Ya minta doanya aja, mudah-mudahan niat dan maksud dari orang tua saya mudah-mudahan dilancarkan dan Gusti Allah ngasih jalan yang terbaik, memberikan sesuatu yang terbaik supaya niat ibadah orang tua saya bisa sedikit manfaat atau bisa dirasakan oleh orang-orang banyak. Oke, setelah ini kita langsung lihat ruangannya seperti apa, ruang rawat inapnya. Ya, tutup dulu. Nah, ini. Ya, alhamdulillah. Ya pada malam ini juga saya kedatangan tamu dari ya lumayan ya dari sedikit jauh lah, beda desa. Nah, terus ya ini rumah orang tua saya sendiri. Ya seperti inilah gambaran rumahnya. Ya memang sederhana, karena ya memang niat dari orang tua saya lebih mengutamakan suatu ibadah, lebih mengutamakan tempat ibadah ketimbang tempat dia sendiri buat tidurnya. Karena manusia itu
hidup di dunia itu hanya sementara. Ketika orang tua saya sudah tidak ada, sudah dipanggil oleh Allah, orang tua itu pengen tenang, pengen bisa ada sesuatu bekas, ada sesuatu ya peninggalan lah yang bisa diteruskan oleh anak atau oleh keturunannya. Makanya orang tua saya mendirikan sebuah padepokan, intinya seperti itu, biar apa yang dia punya bisa manfaat ke anak, bisa aku manfaat ke masyarakat sekitar. Oke, ini rumah orang tua saya, dan sini ini orang di rumah ini ruang rawat inap. Oke, baik. Ya inilah ada baru ada dua bangunan yang sudah berdiri, alhamdulillah. Ini adalah kali ini maaf tidak bisa masuk ke dalam ruangan karena ya di dalam memang lagi ada orang, lagi ada tamu yang sedang menginap, jadi kita tidak bisa mengganggu. Ini hanya sekedar gambarannya saja. Ya seperti inilah gambaran dari ruang rawat inap di Padepokan Kumbang Jati, yang memang sederhana, tapi insya Allah namanya kita niat ibadah, insya Allah segala sesuatu pasti ada jalannya. Ketika kita ikhlas pasti diijabah. Oke. Dan Padepokan Kumbang Jati itu kita juga punya sebuah koleksi atau sebuah peninggalan bekas orang tua saya, buyut saya, yang dititipkan kepada orang tua saya, lalu dititipkan kepada saya. Ya ada sebuah koleksi yang nanti sedikit bakal saya kenalkan lah, bakal saya perlihatkan, bakal saya kasih tahu sedikit koleksi. Bukannya saya berniatan maksud lain, hanya sekadar memperkenalkan saja. Mudah-mudahan maksud dari tujuan saya memperkenalkan benda tersebut tidak ada sisi negatif dan tidak ada sesuatu yang buruk, hanya sedikit memperkenalkan saja. Oke, nanti kita memperkenalkannya di sebuah padepokan. Bismillah. Ya inilah sedikit koleksi titipan dari nenek saya, dari orang tua saya. Ya inilah, dan ada juga barang, sesuatu benda yang saya dapatkan itu dari penarikan gitu. Dari ketika sedang berada di suatu tempat, saya melihat sesuatu benda, pemikiran saya seperti ini. Kenapa saya berani mengambil benda tersebut? Ketika sesuatu benda atau barang, dan bisa dikatakan gaman, ketika sudah bisa terlihat oleh pandangan manusia, otomatis itu menarik. Namanya kita manusia, apalagi saya dalam hati, sedikit senang lah, sedikit suka dengan hal-hal tersebut. Makanya saya mencoba menggali lebih dalam apa sebenarnya yang tadi kelihatan.
Dan memang benar ketika saya mendekat bahwa ya di situ ada suatu benda, ada suatu gaman yang terpendam atau suatu benda yang sering terlihat oleh orang lain dan terlihat oleh saya, yaitu yang saya ambil. Nanti bakal saya kasih tahu barang dan benda seperti apa. Ya, inilah salah satu gambaran prinsip saya pribadi. Saya boleh percaya dengan sesuatu hal yang magic, sesuatu hal yang gaib, karena ya yang penting keyakinan kita tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebuah koleksi, hanya sebuah titipan dari nenek saya, dan saya akan memperkenalkan ya sedikit lah semodel kayak ini adalah dari nenek saya, ini dari nenek saya, ini dari nenek saya yang kata beliau sih, penyampaian pesan beliau ini dinamakan keris brojol. Entah bahasa yang lebih fantasnya apa, itu saya mendapatkan pesan, mendapatkan bahasa benda dari nenek saya itu namanya keris brojol. Dan benda ini ketika ada pesan dari nenek saya, dari orang tua saya, itu buat ketika ada orang yang membutuhkan, ini bisa manfaat, bisa buat nangkal mara bahaya, terutama membantu ketika seseorang yang sedang atau seseorang yang ingin melahirkan, katanya seperti itu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih tahu yang namanya makhluk gaib. Kita hanya sekedar manusia, setidaknya kita sedikit-sedikit tahu. Ya inilah yang dari nenek saya. Terus maaf. Nah, terus ini dari kakek, dari bapak tua saya. Ini adalah bisa dikatakan namanya apa itu, lupa. Ini adalah Quran kecil. Jelas coba, ini adalah Quran kecil peninggalan dari kakek saya yang dititipkan dengan bahasa tuh, mohon buat dijaga biar sesuatu benda yang dia punya itu masih ada, katanya seperti itu. Ini bendanya seperti ini. Nah, terus benda yang dapat dari tempat ketika sedang berkunjung atau ketika sedang bermain dalam arti kita sering keluar untuk ya sama teman-teman yang satu perguruan yang belajar memperdalam ilmu hikmah. Ketika sedang keluar ya terkadang kita sering menemukan benda yang menonjol di mata saya. Nanti saya berikan contoh kayak ini. Tadi kan
ini kan keris yang dari nenek saya, keris brojol. Nah, kalau ini itu saya dapat dari pas waktu acara di stasiun Cibedang Jublek. Pokoknya mah lebih lengkapnya ada di YouTube di Padepokan Kumbang Jati. Lebih jelasnya lihat sendiri seperti apa. Ya inilah barang yang didapat dari situ, dari stasiun tersebut. Ini barangnya. Saya belum sempat mencoba tahu apa yang ada di sini. Ya, terus apa khasiatnya saya belum mencoba. Ya mungkin nantilah ada saatnya, mungkin nanti bakal saya perlihatkan. Nah, terus ada batu peninggalan, batunya mah tidak seberapa, cuma ini pesan yang sangat kami pegang terutama buat di lingkungan ini, yaitu saya dikasih batu ini. Beliau itu adalah yang bener-bener ngejaga di tempat ini, ikut serta menjaga Padepokan Kumbang Jati dan ikut serta menjaga masyarakat di sini. Ini dalam suatu bentuk benda nyatanya, dan gaibnya itu beliau mengatakan namanya itu Nyimas Ratu Anggrayeni. Beliau mengatakan dari nama saya itu, nama beliau Nyimas Ratu Anggrayeni, itu yang menjaga tempat di sini. Ini salah satu bendanya. Oke. Terus ada satu lagi yang pas waktu penarikan di pohon keramat Cipedang Bunder, yang katanya keramat tapi itu hanya sekedar omongan masyarakat yang sengaja membuat membengkokkan supaya intinya mah di situ tempat yang tidak benar dikeramatkan biar banyak pengunjung. Itu yang salah. Inilah saya buka sedikit. Ya seperti inilah gambaran. Ya seperti inilah gambarannya. Terlihat jelas kan? Ini yang kita dapat. Cuma belum kita koreksi, belum kita sempat mengetahui apa sedalamnya. Mungkin nanti. Ya mungkin itulah salah satu gambaran masalah benda peninggalan dari orang tua saya. Nah, terus di Padepokan Kumbang Jati setiap malam Kamis, setiap malam Jumat itu orang tua saya, setiap malam Jumat biasa itu orang tua saya mendiri atau ada rutinan, yaitu zikir torikot setiap malam Jumat biasa, dan setiap malam Jumat Kliwon itu orang tua saya di sini mengadakan rutinan, yaitu seperti ya zikir, terus tahlil. Ya intinya mah kita mendekatkan diri pada Allah lewat pelantara apapun, ya seperti itulah. Nah, oke. Sebelum, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kesimpulan dari Padepokan Kumbang Jati. Ingin tahu lebih jelasnya, ingin tahu lebih detailnya, mangga bisa datang, bisa berkunjung langsung ke sini. Insya Allah kami membuka lebar buat siapapun, buat siapa saja, yang penting niat dan keniatan dari hati sendiri ingin tahu, bukan semata-mata ingin mencoba, atau ketika sudah tahu
pengen ngikut, ya emang nggak terbuka. Yang penting dia ingin lebih dekat dan mendekatkan diri kepada Allah. Oke, sebelum kami tutup, kami akan sedikit bercerita tentang masalah kemarin pas waktu di Kebuyutan, pas waktu di makam keramat Jatimanunggal. Maaf kalau video tidak bisa sampai selesai, kami potong karena ya kami memang tidak bisa melanjutkan. Satu, faktor cuaca memang sudah sangat tidak mendukung. Pas malam Jumat itu hujan besar, angin ada. Nah, terus di sisi lain kami mendapat bentrok dari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena merasa tempat yang beliau sudah huni itu merasa keusik. Ya, video selengkapnya sudah ada di YouTube. Itu memang sudah, maaf kalau tidak bisa kami selesaikan. Tapi insya Allah dalam waktu dekat saya akan mencoba lagi mengetahui seperti apa sih sejarah sebenarnya Jatimanunggal. Karena menurut pandangan saya pribadi dan pandangan orang tua saya pribadi, Jatimanunggal itu adalah sebuah keramat yang memang sudah sejak dulu sudah ya banyak orang didengar. Akan tetapi cerita dari kunci tersebut itu seakan-akan bertentangan dengan kita. Kayak ibarat seperti ini. Ketika saya ingin niat baik ingin mengetahui, nah di situ seakan-akan saya kayak dihalang-halangi. Ya mungkin seperti ini. Kunci pernah mengatakan bahwa ketika ada di sini jangan mengucapkan 2 kalimat syahadat atau jangan mengucapkan kata bismillah, seperti itu. Itu yang sudah membuat saya sedikit naik, sedikit emosi. Ya wajar, manusiawi. Makanya saya mengoreksi lebih dalam lagi. Ada apa di sini tuh? Misteri apa sehingga keramat yang tadinya benar-benar bersih itu menjadi kotor karena sebuah cerita yang tidak benar. Itu sudah kita gali. Nah, nanti pada kelanjutannya kita akan menggali lagi dengan menemukan satu makam yang belum ditemukan, dalam arti yang Jatimanunggal, keramat Jatimanunggal. Di situ pemakaman umum, tapi ada satu makam yang sepuh di situ, yang mempunyai, dalam arti yang mempunyai keramat di situlah ada makamnya. Maka nanti kita kasih tahu. Nanti kita akan coba ngoreksi lagi, coba mencari lagi benar atau tidak. Ya seperti itu gambarannya. Oke, mungkin itu saja cerita pendek tentang Padepokan Kumbang Jati yang dapat saya sampaikan. Kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Kami dan keluarga dari Padepokan Kumbang Jati mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan atau ada sesuatu yang kurang sopan atau ada sesuatu yang kurang enak didengar. Kami dari keluarga Padepokan Kumbang Jati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.